Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat bergemar bersama saya Dwi Soekarto SPD. Adapun bacaan gemar hari ini terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-148 dimulai dari ayat 12 dan dilanjut Mazmur pasal 149 ayat 1-2. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. Bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Ayat 140 pasal 149 dengan tema nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu bagaimana hubungan Allah dengan bangsa Israel. Allah mempunyai tujuan melalui bangsa Israel, yaitu melalui bangsa Israel ini biarlah seluruh bumi mengenal Allah yang benar, yaitu Elohim Yahweh. Dengan kata lain Bapak Ibu, melalui bangsa Israel ini, Israel menjadi imam agung bagi bangsa-bangsa yang lainnya. Karena apa? Bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Jadi Allah mau agar bangsa Israel memahami bahwa di dalam bangsa Israel, bahwa bangsa Israel memiliki Allah yang hidup, Allah yang benar, di mana Allah tersebut menguasai seluruh alam semesta jagat raya. Dengan cara bagaimana Allah menunjukkan kebesarannya pada bangsa Israel, yaitu dengan menunjukkan segala kemasyhurannya, segala kemuliaannya dinyatakan kepada bangsa Israel. Di sini dikatakan pada pasal 149 perikopnya adalah nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Bangsa Israel sebenarnya tidak ada bedanya dengan bangsa-bangsa lain. Namun di sini yang harus kita ketahui, Allah mengingini, Allah menghendaki bahwa yang menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain itu cuma bangsa Israel. Allah tidak mau yang lainnya, yaitu bersumber dari seseorang yang dipilih Allah, yaitu seorang Abraham. Ia menurunkan anak perjanjian yang disebut Ishak. Ya. Jadi hanya Ishak yang menjadi anak perjanjian. Jadi Abraham punya istri dan anak-anak yang lainnya. Artinya Abraham mempunyai beberapa istri dan anak-anak yang lainnya, tetapi Allah menghendaki yang menjadi anak perjanjian itu cuma Ishak. Dan Ishak menurunkan Yakub. Yakub inilah Bapak Ibu yang disebut dengan bangsa Israel. Ya. Ayat 2 dikatakan biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Menjadikannya ini bahasa aslinya disebut asah. Jadi biarlah Israel bersukacita atas yang membentuknya. Jadi Israel ini dibentuk, dijadikan, itu memiliki arti Bapak Ibu, bahwa melalui bangsa Israel ini diberikan kelebihan daripada bangsa
yang lainnya. Yaitu di antaranya Bapak Ibu yang terbesar adalah melalui bangsa Israel ini maka muncullah yang disebut tunas Daud, yang disebut Mesias itu. Jadi Mesias itu berasal dari bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Bahkan melalui Mesias ini Bapak Ibu, Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Ini adalah hal yang sangat luar biasa dan yang paling luar biasa di dalam kehidupan bangsa Israel ini Bapak Ibu, bahwa bangsa Israel menurunkan pikiran-pikiran Allah. Artinya hikmat Allah, kecerdasan Allah itu cuma diberikan pada bangsa Israel. Seperti yang tertulis di dalam Ulangan 7 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Loh, Bapak Ibu ya, ini sangat jelas. Jadi umat yang dikuduskan itu umat yang dibedakan dari yang lainnya, itu bangsa Israel. Umat pilihan itu bangsa Israel ya, dan di sini umat kesayangannya itu bangsa Israel. Ini sangat luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu, Israel adalah bangsa yang memiliki kecerdasan ilahi. Siapapun juga Bapak Ibu tidak bisa menutup mata bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang sangat cerdas. Ia bisa menciptakan segala kebutuhan, keperluan yang ada di dunia ini. Jadi rasanya kita harus berpikir ulang ya, apabila kita mau memboikot produk Israel itu ya. Rasanya kita akan kembali ke zaman batu ya. Karena apa saja Bapak Ibu yang ada di sekitar kita saat ini, yang kita nikmati, itu hampir semuanya kecerdasan yang bisa kita nikmati itu semuanya ya ciptaan dari orang-orang Yahudi. Dan peraih Nobel terbesar di dunia itu ternyata keturunan Yahudi. Di dalam Amos 3 ayat 2 dikatakan demikian, hanya kamu yang ku kenal dari segala kaum di muka bumi. Bapak Ibu, hanya bangsa Israel. Jadi bangsa Israel ini adalah sebagai corong untuk kebesaran ilahi, untuk kebesaran Elohim Yahweh. Dan Israel itu diperlakukan sebagai anak Bapak Ibu. Ayat selanjutnya, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Loh, jadi bangsa Israel itu diperlakukan oleh Elohim Yahweh itu seperti anaknya sendiri. Kalau dia nakal gitu, ya Allah akan menghukumnya. Jadi menghukum di sini konteksnya itu Allah akan mengembalikan ke jalan yang dikehendaki oleh Allah, agar bangsa Israel itu tetap menjadi milik kepunyaannya. Ya puji Tuhan. Lalu bagaimana Pak Dwi dengan kita semua yang di luar bangsa Israel? Nah, kita dihisapkan Bapak Ibu ya dari Mesias Tuhan Yesus Kristus, maka kita dihisapkan menjadi bangsa Israel atau bangsa Yahudi, dan kita disebut sebagai Israel rohani atau Yahudi rohani. Ya Bapak Ibu, karena apa? Dari iman kita, dari hati kita, perasaan kita muncul bahwa Kristus Yesus Tuhan yang berasal dari bangsa Yahudi itu yang kita sembah. Karena melalui Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Seperti bangsa Israel Bapak Ibu yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, maka kita juga yang ada di sini sebagai Israel rohani atau Yahudi rohani juga harus membawa kemuliaan bagi Tuhan. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka semua yang telah aku ajarkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai
pada akhir zaman. Haleluya Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan pernah lupa, kita harus membawa kabar baik untuk dunia ini, karena kita adalah umat pilihan. Seperti bangsa Israel, umat pilihan dan biji mata Allah, begitu juga kita semua biji mata umat Allah. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya akan mengakhiri dengan satu pujian Bapak Ibu. Haleluya. Namamu, Kau yang kupuji, Kau yang kupuja, Kau yang kusembah. Yahweh namamu maha mulia, yang maha besar, tiada yang sama. Namamu kudus, kudus, kuduslah Tuhan dari kekal sampai kekal. Hanya Engkau Allah yang benar, Allah Israel yang Maha Esa. Selamanya Bapa kekal kami yang Maha Tinggi. Selamanya Bapa kekal kami yang Maha Tinggi. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami diingatkan bahwa kami adalah umat pilihan. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kalau kami sudah Engkau selamatkan, maka kami mempunyai tugas membawa jiwa-jiwa untuk diselamatkan di hadapan-Mu. Terima kasih, berkati kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memimpin di dalam kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah Gemar pada pagi hari ini Bapak Ibu. Ingat, bersama Tuhan Yesus Kristus kita tetap semangat melayani Dia. Haleluya. Amin.